Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen, yakni Bapak Yayat, selaku dosen dari mata kuliah Sociopreneurship dan selaku Rektor Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menunjukkan hasil ide bisnis dari ujian akhir semester dengan produk Veggie Bar. Yang tentunya disusun oleh saya sendiri, Wildan Nur Rahman. Oke, latar belakang rendahnya konsumsi sayur pada masyarakat Indonesia akibat gaya hidup yang serba cepat mendorong perlunya inovasi makanan sehat yang praktis. Di sisi lain, masih banyak sayuran segar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Veggie Bar hadir sebagai usaha rumahan yang mengolah sayur menjadi cemilan sehat yang berbentuk batangan atau bar yang praktis, bergizi, dan mudah dikonsumsi. Usaha ini diharapkan menjadi solusi pola makan sehat sekaligus memberi nilai tambah ekonomi dan dari bahan baku sayuran. Proses dan proses dan bahan utama dari produksi veggie bar. Veggie bar dibuat dari bahan segar, sayuran segar seperti bayam, wortel, brokoli, dan tomat yang dipilih dengan ketat untuk menjaga kualitas dan nutrisi. Proses produksi proses produksi meliputi pencucian, pemotongan, sesuai ukuran yang nyaman dikonsumsi, pencampuran bahan hingga pembentukan bar dan pengemasan tanpa bahan pengawet. Proses produksi. Jadi di proses produksi ini yang pertama saya lupa menambahkan yaitu pemilihan bahan baku yang tentunya bisa kita pilih mungkin di pasar, entah di petani langsung kita bisa ambil bahan baku sayuran itu yang segar-segar. Kemudian mempersiapkan atau persiapan dan pencucian bahan baku segar. Semua sayuran wajib dicuci dengan menggunakan air yang mengalir hingga bersih. Setelah itu sayuran kita mungkin olah dipotong-potong, entah kita blender untuk nantinya kita olah. Kemudian ada cara pengolahan awalnya itu eh, dikukus atau dipanggang dalam suhu yang kita kontrol. Dengan tujuan dikukus dan dipanggang ini dengan tujuan mempertahankan nutrisi, warna alami, dan tekstur dari sayuran tersebut tanpa menggunakan bahan pengawet. Kemudian, agar lebih menarik, kita akan melakukan pencampuran bahan. Jadi sayuran yang telah matang yang kita kukus tadi akan dicampur dengan bahan pengikat seperti oats, kacang, madu, dan yang lain-lain mungkin jika ada variasi lain dengan tujuan agar nantinya veggie bar ini menarik dan mempunyai banyak rasa-rasa yang mungkin disukai oleh uh, konsumen. Kemudian ada pembentukan veggie bar. Jadi adonan yang tadi kita olah atau sayuran yang sebelumnya kita olah kita akan bentuk mungkin menggunakan cetakan standar ya mungkin sesuai dengan keinginan bentuk kita mungkin bisa dibentuk kotak seperti fitbar atau yang lain-lainnya dan kemudian setelah kita bentuk itu kita harus melakukan rest terhadap si veggie bar ini mungkin dengan pendinginan dan pemadatan veggie bar yang dicetak ini didinginkan agar teksturnya lebih padat dan tidak mudah hancur saat dikemas maupun dikonsumsi. Pengemasan produk ini dikemas menggunakan kemasan food yang tentunya khusus untuk makanan dan kita juga membuat kemasan agar lebih menarik dan eye catching itu kepada konsumen. Kemudian pengemasan pelabelan, setelah itu ada penyimpanan dengan kontrol suhu agar produk tetap segar. Oke, lanjut. Menjaga kesegaran dan kualitas produk. Manajemen stok efisien, pengelolaan stok bahan segar yang ketat agar selalu tersedia, menjaga kesegaran dan mengurangi limbah. Teknik pemutaran produk menerapkan teknik first in first out atau untuk memastikan produk lama terjual lebih dulu dan tetap segar saat disajikan. Jadi kita akan menjual produk yang telah jadi, mungkin kita taruh di kulkas atau kita dinginkan dia akan kita proses lebih dulu atau kita jual lebih dulu dibanding yang baru jadi. Kemudian ada penyajian berkualitas penggunaan wadah.
dangkal dan penggunaan wadah dangkal dan peralatan kecil untuk mengontrol porsi dan menjaga kualitas serta higienis saat penyajian. Segmentasi pasar veggie bar. Target utama tentunya ada dari generasi milenial dan generasi Z yang sadar kesehatan dan mencari alternatif cemilan bergizi cepat saji. Kenapa milenial dan generasi Z? Karena mereka tentunya susah sekali atau mohon maaf, susah sekali atau kurang minat untuk makan sayuran tanpa yang cepat saji. Dia tidak akan mau gitu mengonsumsi sayuran yang mungkin yang dimasak oleh orang tuanya atau sayuran-sayuran yang dia beli. Pasar sekunder pekerjaan kantoran dan keluarga yang ingin mengonsumsi sayur lebih mudah untuk gaya hidup sehat. Lokasi strategis mungkin bisa kita jual atau kita pasarkan di kampus, area perkantoran, mungkin kita juga bisa turun ke lalu lintas dan pengunjung jika kita mempunyai toko. Strategi pemasaran yang efektif. Media sosial memanfaatkan Instagram dan TikTok dengan konten visual menarik dan edukasi manfaat veggie bar. Testimoni dan influencer. Jika produk kita sudah mungkin berkembang pesat atau kita bisa menyewa atau menggunakan jasa influencer untuk memasarkan dan memberikan testimoni kepada influencer tersebut untuk memasarkan produk kita. Pemesanan online, membuka sistem pemesanan online melalui platform GoFood dan GrabFood untuk kemudahan akses. Jadi dengan tujuan membuka GoFood ini agar teman-teman mungkin yang jauh bisa merasakan veggie bar, jangan melakukan pemesanan melalui online. Promo menarik, memberikan diskon launching dan paket bundling untuk meningkatkan penjualan awal. Keunggulan produk veggie bar, sehat dan bergizi, produk tanpa pengawet kaya serat dan vitamin dari sayuran segar pilihan. Praktis dan menarik, kemasan yang modern praktis, cocok untuk gaya hidup aktif dan konsumsi on the go. Potensi keuntungan harga kompetitif dengan margin keuntungan sekitar 50% menjadikan bisnis yang menguntungkan. Kesimpulan, usaha rumah veggie bar merupakan bentuk inovasi pangan sehat yang menjawab permasalahan rendahnya konsumsi sayuran di masyarakat akibat gaya hidup yang serba praktis dengan mengolah sayuran menjadi cemilan berbentuk bar. Veggie Bar menawarkan produk yang mudah dikonsumsi, bernilai gizi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada daerah. Selain berpotensi memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha rumahan, Veggie Bar juga berkontribusi dalam pemanfaatan bahan baku lokal serta mendukung gaya hidup sehat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih juga kepada Bapak Yayat yang telah mengajar di mata kuliah Sociopreneurship, tentunya di kelas virtual. Terima kasih untuk ilmunya yang Bapak berikan kepada kita semua, para para mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.